Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan motorik halus anak usia dini. Mata kuliah, pengembangan fisik dan motorik anak usia dini. Dosen pengampu, Ibu Madevina Arya Paramita, SPD MPD. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama ada Prabawati Girindra dengan NIM 2111061014 nomor absen 4. Yang kedua ada saya sendiri, Newan Widiari, dengan NIM 21110618 nomor absen 5. Yang ketiga ada Keiko Naumita BR Silaban, dengan NIM 2111061021 nomor absen 0. Adapun submateri yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama, pengertian motorik halus anak usia dini, yang kedua, keterampilan motorik halus anak usia dini, yang ketiga, tahapan perkembangan motorik halus anak usia dini, yang keempat, aspek-aspek perkembangan motorik halus anak usia dini, yang kelima, prinsip-prinsip perkembangan motorik halus anak usia dini, yang keenam, tujuan dan fungsi perkembangan motorik halus anak usia dini. Pertama, pengertian motorik halus anak usia dini. Motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata, tangan. Saraf motorik halus ini dapat dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan secara rutin, seperti bermain puzzle, menyusun balok, memasukkan benda ke dalam lubang sesuai bentuk, dan sebagainya. Kemampuan motorik halus setiap anak berbeda-beda, baik dalam hal kekuatan maupun ketepatannya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh pembawaan anak dan rangsangan yang didapatnya. Setiap anak dapat mencapai tahapan perkembangan motorik halus yang optimal untuk mendapatkan stimulasi yang tepat. Yang kedua, keterampilan motorik halus anak usia dini. Keterampilan motorik halus anak merupakan tindakan anak menggunakan otot-otot kecilnya, seperti otot-otot di tangan dan jari untuk mengontrol benda berbagai bentuk dan ukuran. Anak menggunakan keterampilan motorik halus ketika misalnya ia memegang benda kecil di antara jari dan jempolnya, atau bisa juga menggunakan mulutnya untuk mencicipi makanan dengan rasa yang berbeda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Prabawati Girindra dengan NIM 2111061014 dari kelas 2C PG PAUD. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tahapan perkembangan motorik halus anak usia dini. Tahapan perkembangan motorik halus anak usia dini dimulai dari usia 1 hingga 6 tahun. Yang pertama, perkembangan motorik halus anak usia dini umur 1 tahun. Ketika anak mencapai umur 1 tahun, ia akan memiliki kontrol yang lebih baik atas jari-jarinya dan kontrol otot tangan yang lebih baik dari sebelumnya. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan motorik halus anak usia 1 tahun adalah bantu anak untuk mengisi dan mengosongkan wadah pada benda dengan berbagai bentuk dan ukuran. Dan ini merupakan salah satu kegiatan mengasah keterampilan motorik halus anak usia dini. Pada usia 1 tahun ini, anak mampu untuk meremas kertas, menyobek, serta mencoret sembarangan. Yang kedua, perkembangan motorik halus anak usia dini umur 2 tahun. Pada usia 2 tahun, anak sudah lebih bisa menggerakkan jari mereka secara mandiri, menggunakannya dalam tugas yang lebih rumit. Dan di usia ini, motorik pada anak mulai berkembang berdasarkan apa yang dipelajari di tahun pertamanya. Dan ibu akan melihatnya kini menjadi lebih mandiri dalam kegiatan dan akan berinisiatif mencoba lebih banyak tugas dan aktivitas sendiri. Pada usia 2 tahun ini, anak mampu melipat kertas, menyobek, menempel, serta menggunting dan melempar dekat. Perkembangan motorik halus anak usia 3 tahun. Ketika anak memasuki 3 tahun, perkembangan motorik verbal, kognitif, dan interaktif si kecil berubah secara signifikan. Ia sekarang bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang dewasa serta memahami percakapan,
cerita, dan lirik lagu. Di usia 3 tahun ini, anak mampu memindahkan benda, meletakkan barang, melipat kain, serta mengenakan sepatu dan pakaian sendiri. Perkembangan motorik halus anak usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun, anak sudah dapat terlibat dalam permainan aktif dalam jangka waktu yang lebih lama. Ia sekarang memiliki kontrol lebih terhadap benda dengan berbagai bentuk dan ukuran, dan anak kini mampu melempar, menangkap, menendang, dan memantulkan bola. Serta, pada usia 4 tahun ini, anak mampu melepas dan mengancingkan baju, makan sendiri, menggunakan gunting, dan menggambar wajah. Yang kelima, ada perkembangan motorik halus anak usia dini, umur 5 tahun. Anak penuh energi dan memiliki minat pada permainan dan lingkungan yang aktif, karena anak sudah mempunyai kemampuan motorik yang meningkat dan menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerakan yang memungkinkannya melakukan sebagian besar kegiatan bermain. Anak juga bisa menggunakan jari-jarinya untuk kegiatan lebih kompleks. Pada usia 5 tahun ini, anak bisa menggunakan garpu dengan baik, menggunting mengikuti garis, dan menirukan gambar segitiga. Dan yang keenam, ada perkembangan motorik halus anak usia 6 tahun. Perkembangan motorik halus pada anak masih berkembang. Perkembangan keterampilan pada setiap anak tentu akan bervariasi berdasarkan paparan terhadap berbagai aktivitas dan memberinya stimulasi. Pada usia 6 tahun ini, anak mampu menggunakan pisau untuk memotong, makan makanan lunak, mengikat tali sepatu, bisa menggambar orang dengan 6 titik di tubuh, dan bisa menirukan sejumlah angka dan kata sederhana. Materi selanjutnya yang saya akan bacakan adalah aspek-aspek perkembangan motorik halus anak usia dini. Pada usia 0 hingga 1 tahun, anak mampu memainkan jari tangan dan kaki, memegang benda dengan 5 jari, meraih benda di depannya, dan tengkurap dengan dada diangkat dan kedua tangan menompang. Pada usia 1 hingga 2 tahun, anak mampu memegang alat tulis, membuat coretan bebas, menyusun menara dengan 3 balok, dan memegang gelas dengan 2 tangan. Dan pada usia 2 hingga 3 tahun, anak mampu meremas kertas atau kain dengan menggerakkan 5 jari, melipat kertas meskipun belum rapi atau lurus, menggunting kertas tanpa pola, dan mengkoordinasi jari tangan cukup baik untuk memegang benda pipih seperti sikat gigi serta sendok. Pada usia 3 tahun, anak mampu menuang air, pasir, atau biji-bijian ke dalam tempat penampungan seperti mangkok dan ember. Memasukkan benda kecil ke dalam botol seperti potongan lidi, kerikil, dan biji-bijian. Meronca manik-manik yang tidak terlalu kecil dengan benang yang agak kaku, dan menggunting kertas mengikuti pola garis lurus. Pada usia 4 hingga 5 tahun, anak mampu menjiplak bentuk, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit, dan melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan suatu bentuk dengan menggunakan berbagai media. Pada usia 5 hingga 6 tahun, anak mampu menggambar sesuai gagasannya, meniru bentuk, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, dan menggunakan alat tulis dengan benar. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, saya Keiko Nomita Silaban dengan NIM 2111061021. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan motorik halus. Adapun prinsip-prinsip perkembangan motorik halus yaitu 1. Perkembangan melibatkan perubahan, di mana perkembangan motorik ditandai dengan adanya perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama, dan mendapatkan ciri yang baru. 2. Hasil proses kematangan dan belajar. Proses kematangan yaitu warisan genetik setiap individu, sedangkan proses belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha setiap individu. 3. Terdapat perbedaan dalam perkembangan motorik individu. Walaupun pola perkembangan setiap orang sama, tetapi setiap anak akan mengikuti pola perkembangan dengan cara dan kecepatannya masing-masing.
4. Dapat diramalkan, di mana pola perkembangan fisik dapat diramalkan semasa kehidupan pra dan pasca lahir. Yang selanjutnya adalah mengenai tujuan dan fungsi perkembangan motorik halus anak usia dini. Adapun tujuan perkembangan motorik halus anak usia dini yaitu sebagai pengembangan keterampilan gerak kedua tangan. Anak dapat menghasilkan karya asli buatannya sendiri sebagai alat koordinasi antara tangan dan mata dan sebagai alat untuk melatih penguasaan emosi. Selain tujuan, motorik halus juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi motorik halus yaitu 1. Sebagai keterampilan membantu diri sendiri, sebagai keterampilan dalam bersosial. Selanjutnya, sebagai keterampilan dalam bermain dan dalam bersekolah. Sekian dari paparan yang disampaikan oleh kelompok kami. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu motorik halus merupakan kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi otot mata serta tangan. Adapun keterampilan pada motorik halus anak yaitu seperti menulis, menggambar, melempar, menangkap bola, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari paparan kelompok kami. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.